Dahulu kala, terdapat sebuah negeri yang bernama Negeri Luwu terletak di Pulau Sulawesi. Negeri Luwu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Labu Satana Datu Maongge, sering dipanggil Raja Luwu atau Datu Luwu. Karena sikapnya yang adil, arif dan bijaksana, maka rakyatnya hidup makmur. Datuk Luwu mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik, namanya Putri Tandampalik. Kecantikan dan perilakunya telah diketahui banyak orang, termasuk diantaranya Raja Bone yang tinggalnya sangat jauh dari Luwu. Cepat kau perintahkan untuk mengutus beberapa perwira ke negeri seberang. Kita akan melakukan pinangan terhadap Putri Tandampalik. Baiklah Baginda Raja, hamba akan pergi ke negeri seberang bersama dengan beberapa perwira untuk meminang Putri Tandampalik. Mendengar hal tersebut, Datuk Luwu menjadi gusar, sebab menurut adat Luwu, seorang putri dari Luwu tidak diperkenankan menikah dengan lelaki di luar sukunya. Tetapi jika pinangan ini ditolaknya, tentu bisa gawat akibatnya. Bagaimana ini? Kalau aku menikahkan putriku, aku takut terkena kutukan dari dewa. Tetapi apabila aku tolak lamaran itu, tentu Raja Bone akan marah besar. Tiba-tiba Putri Tandampalik muncul di hadapan raja. Ampun Ayahanda, tampaknya Ayahanda begitu gusar. Apa yang menyebabkan Ayahanda demikian? Tidak apa-apa, anakku. Ayahanda hanya merasa tidak enak badan. Baiklah kalau begitu Ayahanda, hamba ingin pergi tidur. Baiklah, anakku. Bagaimana ini? Aku takut akan kutukan yang diberikan dewa apabila aku menikahkan putranya dengan putriku Tandampalik. Raja Luwu sangat menyayangi putrinya, tetapi ternyata dia juga tidak bisa mengabaikan keselamatan rakyatnya. Keesokan harinya di kerajaan Luwu, tiba-tiba Putri Tandampalik jatuh sakit. Sakit sang putri itu aneh sekali, dan tak seorang pun sanggup menyembuhkannya. Ampun Baginda Raja, hamba tidak dapat menyembuhkan Tuan Putri. Apakah semua cara telah dicoba, tabib? Ampun Baginda, hamba telah mencoba berbagai macam cara, tetapi tidak juga dapat menyembuhkan Tuan Putri. Oh, mungkin inilah hukuman para dewa karena aku berani melanggar larangannya. Baiklah kalau begitu. Mau tidak mau, aku harus membuang putri agar penyakitnya tidak menular ke rakyatku. Akhirnya Raja Luwu membuang Putri Tandampalik dengan rakit yang akan diikuti oleh beberapa orang pengikut setianya. Sebuah rakit raksasa dibangun di atas sungai. Di bagian tengahnya dibuatkan rumah-rumah untuk kamar sang putri. Di sekitarnya diisi perbekalan. Sebelum berangkat, Baginda Raja memberikan sebuah pusaka berupa keris kepada Putri Tandampalik. Rakit kemudian berjalan pelan menuju arah muara. Hari berganti hari, keadaan Putri Tandampalik semakin kurus. Pada suatu malam, bertepatan dengan datangnya bulan purnama, mereka tiba di sebuah daerah yang landai. Penasehat, nampaknya aku melihat daratan. Dapatkah kita beristirahat sebentar? Baik Tuan Putri. Pengawal, cepat kalian labuhkan rakit ini ke sana. Kita akan beristirahat sebentar. Kemudian rakit segera dilabuhkan dan mereka beristirahat di tempat itu. Keesokan harinya, Ampun Tuan Putri, hamba menemukan buah yang berwarna hijau. Baiklah pengawal, kalau begitu aku akan menamakan buah ini dengan nama Wajo. mereka membangun perkemahan di daerah itu dan mulai bercocok tanam. Selanjutnya, mereka mulai membuat gubuk untuk bertempat tinggal dan Putri Tandampalik dibuatkan rumah agak besar. Ternyata daerah itu amat subur.
Dalam waktu singkat saja, hasil ladang sudah bisa dipetik buahnya. Maka dimulailah pertumbuhan sebuah perkampungan yang sederhana, namun penduduknya tentram, rukun, dan damai. Pada suatu hari, di saat Putri Tandampalik duduk sendiri di halaman, Mengapa penyakitku ini belum sembuh juga? Apakah ini merupakan kutukan dari dewa? tiba-tiba datang seekor kerbau bule. Putri Tandampalik menyangka kerbau itu akan memakan tanaman sayur yang tak jauh dari tempatnya. Tetapi kerbau itu malah mendekati Putri Tandampalik, dan binatang tersebut menjilati permukaan kulitnya yang membusuk. Setelah kerbau tersebut selesai menjilati kulit Putri Tandampalik, Apa yang terjadi dengan kulitku? Mengapa kulitku tampak mengering? Apa yang sebenarnya dilakukan oleh kerbau itu? dari hari ke hari, kerbau itu datang lagi. Seperti biasa, ia selalu menjilati kulit Putri Tandampalik yang busuk. Hingga lama-lama penyakit kulit Putri Tandampalik menjadi kering. Dan akhirnya dia benar-benar sembuh. Putri dan seluruh pengikutnya merasa bersyukur kepada Tuhan. Dan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada si kerbau bule, Putri Tandampalik melarang seluruh pengikutnya mengganggu ataupun menyembelih kerbau bule. Adat ini berlaku hingga sekarang. Pada suatu malam, Putri Tandampalik bermimpi bertemu dengan seorang pangeran yang tampan. Aku adalah jodohmu. Kapan-kapan aku akan datang lagi menjemputmu. Putri pun terbangun dan kemudian ia tersenyum kecil. Keesokan harinya di kerajaan Bone. Pengawalku, hari ini merupakan hari pesta perburuan dan akulah yang menjadi pemimpin pada hari ini. Untuk itu, mari kita segera pergi ke hutan. Baik, Pangeran. Begitulah, setelah tiba di hutan, pangeran tergoda oleh seekor rusa. Kemudian ia mengejar rusa hingga masuk ke hutan yang lebat. Namun, tiba-tiba ia kehilangan buruannya dan ia tersesat ke dalam hutan tersebut. Bagaimana ini? Aku tersesat di dalam hutan yang lebat dan tak tahu jalan pulang. Di dalam gelapnya hutan, ia melihat api dari sebuah perkampungan. Sepertinya di sana ada perkampungan. Lebih baik aku menuju ke sana sebelum malam semakin gelap. Pangeran pun lalu memasuki bangunan yang terbesar di antara rumah-rumah lainnya. Kemudian ia melihat Putri Tandampalik sedang tertidur pulas dan ia pun terpesona akan kecantikan putri tersebut. Cantik sekali dia. Wajahnya begitu bersinar. Tiba-tiba Putri Tandampalik pun terbangun. Setelah ia melihat wajah pangeran tersebut, ia teringat pada mimpinya. Apakah aku sedang bermimpi? Wahai putri jelita, engkau tidak sedang bermimpi. Apabila aku sedang tidak bermimpi, siapa kau sebenarnya? Mengapa engkau tiba-tiba muncul di hadapanku? Wahai putri, aku tersesat ke dalam hutan ketika pergi berburu bersama para pengawalku. Dan kemudian aku melihat perkampungan ini. Oh, baiklah kalau begitu. Kau boleh tinggal untuk sementara waktu di perkampungan ini. Perkenalkan, namaku Putri Tandampalik. Terima kasih Putri. Namaku Pangeran Bone dari negeri seberang. Setelah mereka saling berbincang, Pangeran Bone menyampaikan isi hatinya. Ia bermaksud untuk meminang sang putri dengan maksud untuk dijadikan sebagai permaisuri. Tiba-tiba
para pengawal Pangeran Bone berdatangan ke perkampungan itu. Tuan Pangeran, kami sudah lama mencari Tuan. Apakah Tuan baik-baik saja? Ya, aku memang tersesat semalam. Tapi aku selamat, tak kurang suatu apapun. Baiklah Pangeran, Anda sudah dipanggil Paduka Raja untuk segera kembali ke kerajaan sekarang juga. Baiklah pengawal, tetapi sebelumnya ada yang ingin aku bicarakan kepada putri. Jadi kalian tunggulah sebentar. Meski hatinya ingin tetap tinggal, Pangeran Bone harus segera pulang ke kerajaan. Ia pun pamit kepada sang putri. Hati-hati, apabila Paduka Pangeran pulang, pasti banyak para bahaya yang menghalangi perjalanan Paduka Pangeran. Baik putri, aku akan pulang. Kau juga harus menjaga dirimu. Baik Pangeran, aku akan selalu menjaga diriku. Akhirnya, Pangeran Bone pun pulang dengan wajah yang murung. Beberapa hari kemudian di kerajaan Bone. Wahai anakku, mengapa engkau bermuram durja? Ada apakah gerangan? Ampun ayahanda, Ananda sedang memikirkan seorang putri yang cantik jelita berasal dari Wajo. Begitu rupanya anakku. Siapa gerangan putri itu anakku? Engkau harus ingat bahwa engkau telah ditunangkan dengan putri yang berasal dari negeri seberang. Baiklah ayahanda, Ananda akan selalu ingat akan hal itu. Di balik itu semua, pangeran tidak tahu bahwa sebenarnya Putri Wajo adalah putri Tandampalik yang dibuang ayahnya karena penyakit kulitnya. Karena melihat putra tunggalnya yang terus bermuram durja, akhirnya Ratu Bone memutuskan menyuruh sang pangeran untuk meminang Putri Wajo. Putri Wajo yang tak lain adalah Putri Tandampalik menyambut kedatangan sang pangeran dengan gembira. Wahai Putri Wajo yang cantik jelita, maukah engkau menjadi pendampingku? Aku mau menerimamu sebagai suamiku, tetapi aku harus meminta izin kepada ayahku terlebih dahulu sebelum aku menerimamu. Baiklah putri, aku akan menunggu izin dari ayahmu. Sebagai tanda persetujuan, Putri Tandampalik memberikan keris pusaka pemberian ayahnya kepada Pangeran Bone. Kemudian, rombongan pun meninggalkan Wajo. Setelah sampai di Bone, rombongan segera mempersiapkan kunjungan untuk kedua kalinya ke negeri Luwu. Sementara itu, di kerajaan Luwu. Ayahanda, aku pulang. Oh anakku, penyakitmu telah sembuh sekarang. Engkau pun menjadi semakin cantik. Ya, ayahanda, ini berkat kerbau bule yang telah menjilati penyakitku, sehingga aku dapat kembali seperti sedia kala. Mereka pun kemudian bercerita untuk melepas rindu. Beberapa waktu kemudian, datanglah rombongan dari kerajaan Bone. Pangeran Bone terkejut begitu melihat bahwa yang akan disandingkan dengannya ialah Putri Wajo yang tak lain adalah Putri Tandampalik. Akhirnya mereka melangsungkan pernikahan dan Putri Tandampalik diboyong ke kerajaan Bone. Mereka hidup bahagia di tengah-tengah rakyat yang mencintainya. Demikianlah asal mula orang Sulawesi Selatan tidak boleh menyembelih kerbau bule.